Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, sedianya hari ini insyaallah kita Zoom, akan tapi karena satu dan lain hal sehingga tidak bisa melaksanakan Zoom. Insyaallah nanti kita akan Zoom. Pelajaran ke-7 dari pelajaran akidah halaman 91. Judulnya adalah Birrul Walidain. Birrul Walidain. Baik, kita mulai saja agar tidak panjang audionya. A. Ketulusan kasih kedua orang tua. Orang tua kita merupakan perantara lahirnya kita ke dunia. Mereka merupakan orang yang paling dekat dengan kita, paling menyayangi dan paling memperhatikan kita. Ya anak-anakku, ya. Bisanya kita ada di dunia ini, bisanya kita melihat dunia ini dikarenakan kita, ya, atau dikarenakan adanya orang tua kita. Ya, makanya mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita, paling menyayangi dan paling memperhatikan kita. Enggak ada yang lebih sayang daripada kedua orang tua kita, dan tidak ada yang lebih memperhatikan kita lebih dari orang tua kita. Ingatlah ketika ibu mengandung kita selama 9 bulan, ya. Berat sekali. Ya, kalau tidak salah Ustaz pernah katakan kalian, kalau mau nyoba beratnya ibu mengandung, kalian ikat batu, udah jangan berat-berat sekilo aja. Ya, bayi kan biasanya 2 kilo, 3 kilo, ya. Tuh bahkan mungkin ada yang sampai 4 kilo. Ustaz minta sekilo aja, kalian ikatkan di perut kalian, 24 jam kalian bawa kemana-mana. Kalian tidur, kalian bermain, pokoknya kemana aja. Dan ini sangat memberatkan kita, capek, lelah, ya. Meskipun hal itu sangat memberatkan, ia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Setelah lahir, kita dirawat dengan sebaik-baiknya, disusui dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ibu menjaga kita dengan penuh perhatian, baik siang maupun malam. Lihatlah ayah kita, ia ikhlas mencari nafkah untuk keluarga. Ayah bekerja dengan sabar dan semangat agar semua kebutuhan kita terpenuhi. Semua itu dikerjakannya tanpa mengharapkan balasan dari kita sedikit pun. Maka jadilah anak yang soleh. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu memerintahkan janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya. Mau ayah mau ibu semuanya berjasa besar. Ya, ibu jelas mengandung kita selama 9 bulan, menyusui kita selama kurang lebih 2 tahun, dan seterusnya mendidik kita sampai detik ini. Ayah pun lelah di luar, ya, mencari nafkah agar kita bisa sekolah, agar kalian bisa memakai baju yang layak, dan seterusnya, ya. Jadi tidak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi orang tua kita. Maka Ustaz katakan kalian, ya, jangan sekali-kali berbuat durhaka kepada orang tua kalian. Ya, ingat zaman dahulu di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang dari negeri lain datang ke Mekah menggendong ibunya. Digendong ibunya, dan ibunya dihajikan di situ. Dia digendong sambil tawaf, ya, muter Ka'bah 7 kali. Lalu ditanya kepada para sahabat, apakah saya sudah membalas kebaikan orang tua saya, ibu saya? Jawabannya tidak. Walaupun satu teriakan saat melahirkan. Bayangkan oleh kalian, ya, segitu lelahnya anak ini menggendong ibunya, satu teriakan ibunya saat melahirkan
itu belum bisa menandingi jasa orang tuanya. Ya. Dan kalian perhatikan di ayat ini di surat Al-Isra ayat 23, ya. Allah menggandengkan kewajiban beribadah kepadanya dengan kewajiban berbakti kepada orang tua. Karena hak orang tua luar biasa besar, anak-anakku. Ya. B. Durhaka merupakan dosa yang besar. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa terbesar, sudah syirik kepada Allah. Durhaka disebut juga dengan uququl walidain. Ya. Kalau tadi yang berbakti birrul walidain, kalau berbuat durhaka namanya uququl walidain. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, maukah aku beritahu dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-isyraku billahi wa uququl walidain, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. C. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, cara berbakti kepada orang tua di sini ada 10. Yang pertama, bisa dengan berbicara dengan lembut, sopan dan bermuka manis. Ya, jangan sama teman-temannya bisa ketawa, bisa bercanda, bisa tersenyum. Giliran sama orang tuanya, ya mukanya cemberut, mukanya asem, ya mukanya pun tidak sopan, ya. Bahkan diajak ngomong pun mukanya dibuang kemana, orang tuanya ngadep kemana, ya dianya pun madep kemana. Ini anak yang durhaka seperti ini. Ustaz nggak mau dengar ada anak SD Sunnah yang seperti ini. Merendahkan dirimu di hadapan mereka dengan kasih sayang. Ya, mungkin sekarang kalian lebih banyak hafalannya dari orang tua kalian. Bahasa Inggris kalian, bahasa Arab kalian lebih jago dari orang tua kalian. Tapi ingat, ya, yang nyekolahkan kalian supaya kalian bisa menghafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris siapa? Orang tua kalian. Wajar orang tua kalian gak hafal sejuz, 2 juz. Kenapa? Ya gak ngafal. Dulu sekolahnya tidak ada penghafalan Quran. Wajar, ya. Lagi pula yang mengajari kalian bisa bicara siapa? Bukan guru, orang tua kalian. Jadi jasanya besar. Walaupun mereka gak hafal 1 juz, tapi pahala mereka sama seperti kalian. Kenapa? Yang ngajari kalian bicara orang tua kalian, bukan ustadz, ya. Jadi mereka jasanya jauh lebih besar, ya. Yang ketiga, mendengarkan nasihat mereka dan tidak menyanggahnya. Didengarkan nasihatnya, ya, dan tidak menyanggahnya. Cukup dengarkan saja. Kalau memang ada yang salah, tinggal dibilang baik-baik. Oh, bukan begitu ceritanya, Bu. Bukan begitu ceritanya, Pak. Kita jelaskan yang sebenarnya. Enggak boleh bohong. Kalau salah ya salah. Jangan orang tua baru ngomong sedikit kalian sudah membentak. Apaan sih ini, begini. Nah, ini anak yang durhaka seperti ini. Yang keempat, kita menjawab panggilan orang tua dengan segera dan suara lembut. Ya. Ketika orang tua memanggil, aktivitas apapun yang kalian lakukan selain yang wajib harus ditinggalkan. Kecuali lagi sholat wajib ya jangan. Kalau lagi sholat sunnah gimana Ustaz? Batalkan sholat sunnahnya. Tuh bayangin, sholat sunnah aja harus dibatalkan, ya, kalau orang tua kalian memanggil. Yang kelima, hendaklah kita meminta izin jika hendak bepergian. Kalau mau pergi kemana harus izin ke orang tua kalian. Ya, jangan pergi-pergi aja. Ingat, ya, orang tua kalian adalah orang yang paling sayang dan paling mengkhawatirkan kalian. Yang keenam, sebaiknya kita menghindari segala sesuatu yang tidak mereka sukai. Ya, mereka nggak suka kalau kita main game terus, jangan dilakukan, ya. Silakan main game untuk sekedar ngisi kebosanan kalian, ya 5 menit 10 menit. Jangan dihabiskan waktu untuk main game, ya. 7, membantu meringankan pekerjaan mereka sesuai kemampuan. Kalian yang laki-laki, ya, kalau yang perempuan kemarin sudah Ustaz bilang. Kalau yang laki-laki, ya, apa yang bisa kalian lakukan? Misalkan mengantar ibunya belikan telur, ya, atau belikan beras, atau belikan bawang, yang bisa kalian lakukan, ya. Atau mungkin nyuci, atau mungkin ada yang bisa ngulek bumbu, misalkan, ya, apa saja. 8, merawat orang tua yang sakit. Ya, kalau lagi sakit, ya diambilkan obatnya, waktunya minum obat kalian harus ingat, harus minum obat jam 11. Ambilkan obatnya, ambilkan minumnya. Itu anak yang soleh begitu.
9. Mendoakan kebaikan untuk mereka setiap selesai sholat. Doanya sudah kalian hafal semua, ya. Rabbik firli warhamhuma kama rabbayani shaghira. 10. Berbuat baik kepada saudara dan sahabat mereka. Ya, ini 10 hal yang bisa kalian lakukan untuk berbuat bakti kepada orang tua kalian. Barakallahu fikum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.